Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita lanjutkan kajian sejarah tentang masih dalam tema yang sama dengan pekan yang lalu, yakni polemik pengangkatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, yang mana pengangkatan atau bai'at Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah ternyata tidaklah semulus yang kita bayangkan. Banyak polemik yang meliputinya, di antara kelompok besar yang ingin agar bai'at Sayyidina Abu Bakar digagalkan. Yang paling besar ada dua kelompok, yakni kelompok sahabat Ansor dan kelompok muhajirin yang menginginkan agar khalifah atau posisi khalifah diberikan kepada Ahlul Bait, yang lebih spesifiknya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kali ini saya membacakan athar dari Sayyidina Ibnu Abbas yang mengisahkan tentang betapa berat untuk menjaga nama baik dan nama besar Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling berhak untuk menjabat sebagai khalifah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kelompok yang tidak setuju dengan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar itu tidak serta-merta bisa diselesaikan saat itu juga, yakni saat Rasulullah meninggal, melainkan terus berlanjut sampai bahkan Sayyidina Abu Bakar sudah wafat dan Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah pun ternyata perkara atau urusan pembaiatan Sayyidina Abu Bakar itu tak kunjung usai atau tak kunjung padam fitnahnya. Waqala Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas bercerita, kuntu uqri'u Abdurrahman bin Auf al-Qur'ana, fahajja Umar wa hajjajna ma'ahu. Cerita ini berlatar belakang diawali dengan saat Sayyidina Ibnu Abbas membacakan Al-Quran agar diperdengarkan secara khusus oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi di kalangan sahabat, saat ada satu orang sahabat yang sedang lelah dalam ibadah, maka ditolong oleh sahabat yang lain untuk membacakan Al-Quran atau membacakan hadis supaya sahabat yang sedang dilanda keletihan ibadah itu masih tetap beribadah dengan cara mendengarkan apa yang dibaca oleh sahabat yang lain. Sangat bagus untuk kita contoh bersama. Fahajja Umar wa hajjajna ma'ahu. Saat itu beliau Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Umar sedang sama-sama satu kloter untuk menjalankan ibadah haji bersama. Qala li Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman berkata kepada Sayyidina Ibnu Abbas, syahidtu Amirul Mukminin al-yauma bimina. Hari ini saya melihat Amirul Mukminin Sayyidina Umar sedang beristirahat di Mina seusai menjalankan rentetan rukun-rukun ibadah haji. Jadi kalau kita melihat hadis ini atau athar ini merujuk pada kitab Sahih Bukhari Muslim, athar ini tertera di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6328. Di sana dijelaskan oleh Imam Bukhari bahwa athar ini terjadi
saat akhira haji Umar, saat pelaksanaan hajinya Sayyidina Umar yang terakhir sebelum beliau wafat. Merujuk pada sejarah, Sayyidina Umar wafat pada tanggal 6 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah sebagai tahun terakhir beliau menjabat sebagai khalifah. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasar ini dialog ini adalah saat Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah pada tahun terakhirnya sebelum beliau wafat. Wa qala lahu rajulun, di saat Sayyidina Umar asyik menunaikan ibadah haji dan sedang istirahat, qala rajulun, ada sosok laki-laki yang tidak dikenal namanya tiba-tiba berkata pada beliau, sami'tu fulanan yaqulu. Sang laki-laki itu bercerita atau lapor kepada Sayyidina Umar, saya mendengar ada satu orang, si fulan yang dirahasiakan namanya, berkata, lau mata Umaru labaya'tu fulanan. Andaikan Umar sudah wafat, maka saya akan membaiat si fulan. Bahasa ini sangat melecehkan pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar itu diangkat sebagai khalifah atas penunjukan Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah adalah berkat perjuangan keras Sayyidina Umar dalam meredam fitnah yang menerjang Sayyidina Abu Bakar. Sehingga ungkapan dari laki-laki misterius yang mengatakan laumata Umar labaya'tu fulanan, ini adalah ucapan untuk mendiskreditkan dua khalifah awal pada era Islam masa wafatnya Rasulullah, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Benar-benar ucapan yang sangat melecehkan. Faqala Umar, Sayyidina Umar langsung menjawab apa yang dilaporkan oleh seorang laki-laki tersebut. Inni laqaimul asyiyah finnas uhadziruhum haula'ir rahta alladzina yuriduna ayyaghtasibu an-nasa amrohum. Saya sebagai khalifah yang mengatur roda kehidupan manusia, yang mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan bangsa Islam ini, mengancam kepada kelompok kecil yang ingin memprovokasi masyarakat supaya masyarakat terpengaruh oleh ajakan-ajakan sesat yang diujarkan atau yang diagendakan oleh kelompok minoritas tersebut. Jadi Sayyidina Umar menangkap bahwa gerakan provokasi dan hoax yang dilancarkan untuk mendelegitimasi pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini dilancarkan oleh kelompok kecil tapi sangat gencar dalam memprovokasi masyarakat. Sayyidina Umar langsung mengancam kelompok itu. Qala fakultu, mendengar ancaman keras dari Sayyidina Umar saat beliau berada di Makkah itu, fakultu, Abdurrahman bin Auf langsung mendekati atau berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innal musima yajma'u ra'a'an nas wa ghawgha'ahum wa hum alladzina yaghlibuna ala majlisika. Sesungguhnya musim haji ini adalah musim yang sangat menguntungkan, di mana masyarakat Islam sedang berkumpul, dan berkumpulnya masyarakat Islam untuk melaksanakan haji ini benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok kecil yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, karena dan
atas hasutan dari kelompok kecil yang ingin menghancurkan nama baik Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu, alladzina yaghlibuna ala majlisika, atas pengaruh gosip dan hoax yang dilancarkan oleh kelompok kecil itu, sehingga yaghlibuna ala majlisika, ya, suara-suara negatif yang mereka dengungkan itu mengalahkan majelismu. Artinya engkau sekarang berada pada posisi sebagai minoritas akibat hantaman hoax yang dilancarkan oleh kelompok kecil yang dapat mempengaruhi pemikiran mayoritas muslimin tersebut, wahai Umar. Wa akhafu an taqula maqalatan la ya'uha wa la yahfaduha wa yutayyiru biha. Saya khawatir, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, kalau engkau melakukan tabayun, ya, melakukan klarifikasi di Mekah ini, justru apa yang kau sampaikan itu akan dipelintir dan dipolitisir oleh mereka. Ini memang kelompok yang tanda kutip sangat menjengkelkan, ya. Jadi fitnah tidak ada hentinya. Dan ketika Sayyidina Umar ingin melakukan klarifikasi, maka sangat dikhawatirkan justru apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu akan dibelokkan, kemudian dijadikan sebagai bahan fitnah pada episode selanjutnya. Begitulah sangat mengerikannya kelompok yang tidak menginginkan Islam sejahtera dan aman ini. Walakin amhil hatta taqdimal Madinah wa takhliso bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya, kata himbauan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Umar, tangguhkanlah, tundalah klarifikasi Anda sampai Anda tiba di Madinah dan Anda bisa melakukan klarifikasi dengan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana atau di Madinah. Fantaqulu maqulta faya'u maqalataka. Kalau sudah sampai di Madinah, silahkan lakukan klarifikasi, tabayun, maka saya yakin ucapanmu akan tetap terjaga. Tidak ada yang berani memelintir dan melakukan praktek hoax atas ucapanmu, sehingga nama baikmu tetap terjaga. Ini himbauan, nasihat yang sangat bagus dari Abdurrahman bin Auf dan diterima oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walaupun saya yakin melihat karakteristik Sayyidina Umar yang keras itu sebenarnya sudah gregetan, ya. Ingin secepatnya melakukan klarifikasi dan melakukan apalah yang sekiranya bisa membersihkan nama baik Sayyidina Abu Bakar. Sebab sudah terlalu lama polemik ini berlangsung dan tidak ada hentinya. Kelompok kecil ini kok sepertinya tidak ada capeknya untuk menfitnah Sayyidina Abu Bakar dan mengarah pada delegitimasi kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, tentu juga berlanjut pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Umar menjawab nasihat dan himbauan dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu, faqala wallahi la aqumanna biha awwala maqamin aqumuha bil Madinah. Demi Allah, saya akan menegakkan kebenaran ini sebagaimana aku tegakkan kebenaran di kota Madinah. Pada awal saya sampai di Madinah. Ini adalah tekad bulat dari Sayyidina Umar yang kalau merujuk dari sejarah berarti Sayyidina Umar ini sepertinya tidak ada capeknya, tidak ada letihnya untuk terus berjuang menegakkan kebenaran. Karena kelompok-kelompok yang ingin mengguncang kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar ini sudah berlangsung sejak cukup lama. Dari Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar diangkat sebagai khalifah,
sampai berlanjut pada kepemerintahan Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar menjelang wafat pun huru-hara politik ini tidak ada hentinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, qala melanjutkan Sayyidina Ibnu Abbas atas cerita dari sambungan awal tadi. Falamma qadamtu al-Madinah hajartu yaumal jum'ah li hadisi Abdurrahman. Ketika saya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sampai di Madinah sepulang dari pelaksanaan ibadah haji saat itu, beliau hajartu yaumal jum'ah. Saya sengaja untuk tinggal diam atau berdiam diri pada hari Jumat, tidak pergi kemanapun, tidak mengagendakan acara apapun, demi mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Sayyidina Umar berdasarkan cerita dari Abdurrahman bin Auf tersebut. Falamma jalasa Umar alal mimbar, hamidallahu wasna alaihi. Pada hari Jumat itu Sayyidina Umar sepulang beliau melaksanakan ibadah haji, beliau melakukan pertemuan dengan para sahabat sekalian untuk kembali memberikan klarifikasi atas terpilihnya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Jangan sampai kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dikotori oleh berita-berita hoax yang sangat menyesatkan dan membingungkan generasi yang akan datang. Ini tekad mulia dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka pada hari Jumat itu, sepulang beliau melaksanakan ibadah haji, beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat sekalian untuk mendengarkan penjelasan Sayyidina Umar. Nah, falamma jalasa Umar alal mimbar, hamidallaha wa asna alaihi. Tsumma qala. Seperti biasa, ritual sebelum berceramah adalah selalu diawali dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian memuji kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada segenap muslimin muslimah di penjuru dunia. Kemudian beliau menuturkan ba'da an dzakara ar-rajma wa ma nusikha minal Qur'an fihi. Setelah Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang atau menuturkan tentang ayat-ayat seputar rojam, seputar hukuman bagi para penzina, dan logik dan teori usul fikih yang menyelimutinya tentang nasikh mansukh, beliau melanjutkan penjelasan. Innahu balaghani anna qailan minkum yaqulu lau mata amirul mukminin bayatu fulanan. Ya. Sesungguhnya ada berita yang telah sampai di telinga saya bahwa ada di antara kalian, wahai para sahabat-sahabatku, yang tiada hentinya, dimanapun berada dan bertemu dengan siapapun, memprovokasi masyarakat dengan ucapan lau mata amirul mukminin bayatu fulanan. Andaikan Umar wafat, seandainya saat ini Umar wafat, maka saya akan membaiat si fulan. Ini benar-benar ucapan yang mengkerdilkan sosok Sayyidina Umar. Fala yaghurranna amran ay yaqula inna bi'ata Abi Bakrin kanat fitnatan. Wahai orang yang memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapan yang membuat hati panas, janganlah yaghurrannaka imro'an. Jangan kau tipu masyarakat dengan ucapanmu bahwa proses baiat Sayyidina Abu Bakar itu penuh dengan fitnah. Faqad kanat kadzalika.
walakinnallaha waqa syarraha. Memang benar, saat proses pembaiatan Sayyidina Abu Bakar atau pemilihan Sayyidina Abu Bakar, itu memang ada sedikit kecamuk fitnahnya. Tetapi Allah waqa syarraha. Allah melindungi atau menutupi proses yang kurang baik dan memunculkan ke permukaan hal-hal yang baik dan bisa mendamaikan seluruh muslimin muslimah. Jadi jangan dicari jeleknya, tapi munculkanlah kebaikan-kebaikan dari proses baiat Sayyidina Abu Bakar. Kalau dicari jeleknya, maka tidak ada hentinya. Kalau dicari kekurangannya, maka tidak akan ada ujungnya. Kata Sayyidina Umar, waqad kanat syarruha, walakin waqa syarruha. Memang ada sisi tidak baiknya dalam proses pemilihan Sayyidina Abu Bakar, tetapi alhamdulillah sisi tidak baiknya itu telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, Sayyidina Abu Bakar memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena begini ya, hoax yang tersebar di kalangan muslimin muslimah seputar baiat Sayyidina Abu Bakar itu sangat beragam. Ada yang menyebut bahwa terpilihnya Sayyidina Abu Bakar itu penuh dengan manipulasi. Ada yang menyebutnya dengan penuh tipu daya. Bahkan ada yang menyebutnya dengan didahului oleh tragedi pembunuhan satu calon dari kelompok Ansor. Ini hoax-hoax atau berita-berita bohong, provokasi-provokasi yang disebar oleh kelompok anti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang tujuan utamanya adalah menghancurkan Islam dari dalam. Kata Sayyidina Umar, "Walaisa minkum man tuqta'u ilaihi al-a'naqu mithla Abi Bakrin." Ketahuilah tidak ada satu sahabat pun, baik dari golongan Ansor maupun golongan Muhajirin, yang pernah mengalami peristiwa yang menegangkan, melebihi ketegangan yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kita tahu bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar sebagai orang yang termasuk kelompok sahabat generasi awal masuk Islam dan menghadapi berbagai rintangan yang begitu berat. Maka jangan menyangsikan kebesaran jasa-jasa Sayyidina Abu Bakar. Wa innahu kana khairana hina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar merupakan satu orang sahabat yang terbaik dari golongan kita semuanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna Aliyan wa Zubair wa man ma'ahuma takhallafu anna fi baitil Fatimah. Yang terjadi adalah saat baiat Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair beserta orang-orang yang menginginkan baiat Sayyidina Ali itu takhallafu, ya, tidak ikut membaiat Sayyidina Abu Bakar, di mana para beliau sedang berkumpul di rumahnya Sayyidah Fatimah. Tapi perlu dipahami bahwa saat itu bukanlah posisinya Sayyidina Ali sebagai penentang Sayyidina Abu Bakar, bukan. Tapi yang terjadi saat itu adalah Sayyidina Ali sedang mempelajari atau membaca situasi yang berkembang tentang kelayakan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Namun tidak berlangsung lama, karena setelah itu Sayyidina Ali menyatakan setuju dengan baiat Sayyidina Abu Bakar. Wa takhallafat anna al-ansoru. Golongan Ansor tidak sependapat
dengan terpilihnya Sayyidina Umar Abu Bakar. Wajtama'al muhajiruna ila Abi Bakrin. Golongan muhajirin semuanya sepakat untuk memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu. Nah, faqultu lahu. Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Intoliq bina ila ikhwanina minal ansor." Wahai Abu Bakar, tolong antarkan saya menuju lokasi pemukiman sahabat Ansor. Fantolaqna nahwahum. Falaqaina rajulani solihani minal ansor, ahaduhuma Uwaim bin Sa'idah, wasani Ma'an bin Adi, faqala lana. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menuju ke lokasi pemukiman sahabat Ansor. Di sana beliau berjumpa dengan dua orang dari golongan Ansor yang terkenal soleh. Pertama bernama Uwaim bin Sa'idah, yang kedua bernama Ma'an bin Adi. Faqala lana. Dua orang sahabat Ansor yang terkenal soleh itu mengatakan, irji'u uqdu amrokum bainakum. Sana pulang kembali ke kelompok muhajirin. Ya, selesaikan urusan di antara kalian sendiri. Kalian sendiri masih terjadi pembelahan. Ada di antara muhajirin yang sepakat dengan Sayyidina Abu Bakar, ada sebagian muhajirin yang ingin atau yang menginginkan baiat diserahkan kepada Ahlul Bait, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala Sayyidina Umar menimpali atau menjawab ucapan dua sahabat Ansor tersebut. Fa'atainal Ansor wa hum mujtami'una fi saqifati Bani Sa'idah wa baina adharihim rajulun muzammalun. Ya. Akhirnya bukan menimpali ya, tapi balik tidak menghiraukan tidak menghiraukan ucapan dua orang soleh dari golongan Ansor itu, melainkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan terus menembus pemukiman sahabat Ansor sampai beliau berdua menemukan adanya perkumpulan dari sahabat Ansor yang sedang rapat besar di balainya Bani Sa'idah, yang mana di depan kerumunan massa dari sahabat Ansor itu ada satu orang yang sedang berselimut. Qultu man hadza? Sayyidina Umar berkata, siapa dia yang sedang berselimut itu? Sa'ad bin Ubadah waja'ah. Kata sahabat Ansor secara serentak menjawab, itu adalah Sa'ad bin Ubadah yang kami pinang untuk menjadi khalifah. Beliau sedang meriang gitu. Faqama rajulun minhum fahamidallahu asna alaihi wa qala amma ba'du. Spontan ada satu perwakilan dari sahabat Ansor yang berdiri untuk menyampaikan pidato atas nama sahabat Ansor. Fahamidallahu asna alaihi, memuji kepada Allah dan memuji atas nikmat yang Allah berikan. Waqala, satu perwakilan Ansor itu mengatakan, amma ba'du, fanahnul Ansor wa katibatul Islam. Kami adalah al-Ansor, para penolong agama Islam. Gelarnya sudah penolong Islam. Wa katibatul Islam, dan kami adalah batalion dari angkatan perang Islam. Wa antum ya ma'syara Quraisy rohtun bainana. Sedangkan kalian wahai golongan Quraisy adalah sanak famili bagi kami. Wa qad daffat ilaina dafatun min qaumika. Telah terjadi migrasi secara bergelombang dari kaum Anda menuju ke daerah kami Al-Madinah Munawwarah. Fa idzanhum yuriduna ay yughsibuna al-amra. Sangat tidak logis, gitu aja bahasa terjemah bebasnya. Sangat tidak logis.
kalau Anda yang datang ke sini sebagai orang yang hijrah, bermigrasi, namun Anda sekarang berkeinginan untuk mengambil alih pemerintahan di Madinah. Itu bagi kami sangat tidak logis, kata perwakilan dari sahabat Ansor tersebut. Falamma sakata wa kuntu qad zawwartu fi nafsi maqalah aquluha baina yaday Abu Bakrin. Nah, ketika satu perwakilan dari sahabat Ansor itu selesai menyampaikan pendapatnya, saya masih mereka-reka untuk menata kata yang indah, yang luwes, yang bisa diterima oleh para hadirin sekalian, supaya bisa saya sampaikan lebih dulu kepada Sayyidina Abu Bakar. Falamma aradtu an atakallama qala Abu Bakrin. Ketika saya hendak mengajukan perbincangan yang sudah saya tata ucapan saya secara indah kepada Sayyidina Abu Bakar, ternyata Sayyidina Abu Bakar mendahului apa yang ingin saya sampaikan itu. Kata beliau, ala rislika, wahai sahabat Ansor, ala rislika, tenang dulu, jangan ngegas, jangan frontal, jangan radikal. Pokoknya sahabat Ansor harus jadi khalifah pengganti Rasulullah. Tenang dulu. Pikir secara logis. Faqama, Sayyidina Abu Bakar kemudian berdiri. Fahmidallahu wa ma taraka syai'an kuntu qad zawwartu fi nafsi illa ja'a bihi au bi ahsana minhu. Sayyidina Abu Bakar memuji kepada Allah sebagai muqaddimah pidato beliau. Kemudian apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar itu utuh sebagaimana apa yang saya angan-angankan untuk saya sampaikan kepada beliau dengan bahasa yang lebih indah dan bahasa yang lebih simple, indah dan dan fleksibel. Ini gaya bahasa Sayyidina Abu Bakar yang dikagumi oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abu Bakar itu biasa dijuluki ablahuman ba'da Rasulillah. Orang yang paling bagus tata bahasanya setelah baginda Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perkataannya, ya ma'syarul ansor, innakum la tadhkuruna fadlan illa wa antum lahu ahlun. Wahai golongan Ansor, saat menceritakan atau menyebutkan sebuah keutamaan atau kebaikan, maka tidak akan bisa lepas kebaikan itu dari jasa para sahabat Ansor sekalian. Wa innal araba la ta'rifu hadzal amru illa li Quraisyin. Tetapi bangsa Arab tidak akan mengenal kebesaran perjuangan ini kecuali yang dikenal adalah Quraisy. Sebab yang masyhur di kalangan bangsa Arab adalah Quraisy. Jadi walaupun toh kebaikan itu pasti ada nilai jasa dari sahabat Ansor, tapi harus diingat bahwa yang paling populer di internasional di kalangan bangsa Arab adalah Quraisy. Hum ausatul Arabi daron. Orang Quraisy itu rumahnya saja atau desanya saja yang paling terkenal, kalangan yang paling moderat, paling terbuka, paling bisa diterima oleh kalangan Arab dan internasional. Wa nasaban, dan nasabnya juga paling tinggi. Maka dari dasar inilah secara logik, secara teori politik, yang paling menguntungkan untuk menjadi khalifah adalah dari kalangan sahabat Muhajirin, yakni suku Quraisy. Nah, waqad raditu lakum ahada hadainir rajulaini wa akhadha biyadi wa biyadi Abi Ubaidah bin Jarrah. Selepas itu Sayyidina Abu Bakar menawarkan kepada seluruh hadirin sambil menggandeng tangannya Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abi Ubaidah bin Jarrah menawarkan kepada hadirin semuanya, raditu lakum ahada hadainir rajulaini. Saya menawarkan agar saya ridho agar khalifah
dipilih dari salah satu dua laki-laki yang kugandeng ini, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar itu, sontak Sayyidina Umar mengatakan, wa inni wallahi ma karihtu min kalamihi ghairuha. Sesungguhnya demi Allah tidak ada ucapan dari Sayyidina Abu Bakar yang tidak aku setujui kecuali ucapan ini. Semua ucapan Sayyidina Abu Bakar saya hormat, langsung setuju. Tapi untuk satu ini ketika memilih saya untuk menjadi khalifah, saya tidak bisa setuju. In kuntu qaddimu fatudribu unuqi fi ma la yuqarribuni illa ismun ahabbu ilayya min an uammira ala qaumin fihim Abu Bakrin. Kata Sayyidina Umar, andaikan saya memenggal kepala saya, itu lebih saya sukai. Walaupun dengan memenggal kepala saya, tanda kutip bunuh diri, itu pasti ada dosanya, itu lebih saya pilih. Langkah itu lebih saya pilih daripada saya harus menjadi khalifah, padahal Sayyidina Abu Bakar masih ada di depan saya. Artinya Sayyidina Abu Bakar masih hidup. Saya tidak akan sanggup untuk menjadi khalifah. Jadi intinya Sayyidina Umar ini terus melakukan klarifikasi kepada para sahabat sekalian supaya bisa membersihkan nama baik Sayyidina Abu Bakar dari gorengan-gorengan donhok yang dilancarkan oleh kelompok kecil yang menginginkan kehancuran Islam. Falamma qadha Abu Bakrin kalamahu qama minhum rajulun faqala. Kita lanjutkan perbincangan tentang panasnya suasana pemilihan baiat Sayyidina Abu Bakar ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar selesai untuk menawarkan kekhalifahan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah, ada satu laki-laki dari golongan Ansor yang berteriak dengan berkata, ana judailuha al-muhakkak wa udhaiquha al-murajjab. Saya adalah orang yang paling cerdas dari golongan Ansor, dan ucapan saya menjadi rujukan dari kalangan Ansor. Itu. Jadi saya adalah golongan cendekiawan Ansor, dan ucapan saya selalu menjadi rujukan bagi sahabat Ansor sekalian. Sang laki-laki itu mengatakan, minna amirun wa minkum amirun. Kami punya pemimpin, bagi kalangan muhajirin silahkan memilih pemimpin sendiri. Jadi mengajak untuk berpecah. Islam diajak untuk terpecah. Ada yang Ansor punya pemimpin sendiri, muhajirin silahkan memilih pemimpin sendiri. Wartafa'at al-aswatu wal-laghtu. Ucapan dari laki-laki golongan Ansor itu disambut oleh gemuruh dari para muhajirin yang memberikan golongan Ansor yang memberikan dukungan kepada satu laki-laki itu. Falamma khaffat al-ikhtilafu, akhirnya menjadi suasana itu menjadi tidak kondusif. Ada provokasi dari satu orang yang mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Dan suaranya bergemuruh lagi. Ketika perselis atau perbedaan pendapat itu semakin meruncing, qultu li Abi Bakrin. Secara cepat Sayyidina Abu Bakar berkata, Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ubsud yadaka ubayyuka. Genggam tanganmu, aku ingin membaiatmu wahai Abu Bakar. Fabasato yadahu fabaya'ahu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar langsung memegang tangan Sayyidina Abu Bakar untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian wabaya'ahu annas, diikuti oleh banyak hadirin untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar. Tsumma nazuna ala Sa'ad bin Ubadah.
Sayyidina Umar dengan kesaktiannya. Jadi Sayyidina Umar ini punya ilmu kesaktian, ya. Bukan sekedar karomah. Kalau karomah itu kan munculnya tiba-tiba, tidak atas kehendaknya, tapi murni kehendak Allah. Kalau Sayyidina Umar ini memang orang sekti. Tsumma nazuna ala Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Umar menunjukkan kemarahan yang teramat sangat, kemurkaan kepada Sa'ad bin Ubadah yang akan dilantik oleh golongan Ansor sebagai khalifah. Jadi pusat perhatian Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Ubadah. Kenapa engkau berani mencalonkan diri menjadi khalifah? Padahal kualitasmu jelas di bawah Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Kurang lebihnya penilaian Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Ubadah itu seperti itu. Faqala qatiluhum. Faqala qailuhum qataltum Sa'dan. Ketika mendapatkan pelototan atau reaksi marah dari Sayyidina Umar, seketika itu Sa'ad bin Ubadah itu badannya drop dan langsung meninggal di tempat itu juga. Jadi gegerlah sahabat Ansor. Tokoh yang digadang-gadang akan menjadi khalifah ternyata mendadak meninggal di tempat itu juga. Mungkin sakit jantung, ya, mungkin sakit jantung itulah. Sontak para sahabat Ansor itu menuding kepada Sayyidina Umar, qataltum Sa'dan, kau membunuh Sa'ad. Fakultu, kata Sayyidina Umar, qatalallahu Sa'dan. Yang membunuh Allah, bukan saya. Saya cuma marah saja. Wallahi ma wajadna amran huwa aqwa min bi'ati Abi Bakrin. Demi Allah, tidak ada yang lebih kuat melebihi bai'atnya Sayyidina Abu Bakar. Intinya, jangan macam-macam kepada bai'atnya Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang berani melawan bai'atnya Sayyidina Abu Bakar, jamin kualat. Itulah, kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Kalau kita mengilustrasikan dengan situasi sekarang, jangan lo macam-macam dengan NU. Berani macam-macam dengan NU, beres lo. Itu aja. Kata Sayyidina Abu Bakar ya begitu, Sayyidina Umar ya begitu. Yang terkuat adalah bai'atnya Abu Bakar. Tanda kutip, siapa yang berani macam-macam dengan bai'atnya Abu Bakar, maka kelar lah. Artinya Anda menghadapi Allah Ta'ala sendiri. Kata Sayyidina Umar, khasyitu an infaraqatul qauma walam takun bi'atan ayyuhditsu ba'dana bi'atan. Saya khawatir kalau saya lepas dari pertemuan di Balai Bani Sa'dah ini dan tidak ada proses bi'at, sebab tidak ada kata sepakat dalam pemilihan khalifah, yuhditsu bi ba'dana bi'atan. Muncul di lain waktu ada bi'at baru. Klaim bi'at dari Ansor, ada bi'at dari Muhajirin, ada bi'at dari kelompok Ahlul Bait. Fa imma an nutabi'ahum ala ma la narda. Maka pilihannya dua. Saya bisa bergabung kalau memang penentuan atau pemilihan khalifahnya secara prosedural dan benar. Wa imma an nukhalifahum wa yakunu fasadan. Dan pilihan yang kedua, saya berada pada pihak yang kontra dengan bai'at tersebut, berarti Anda telah mengobarkan peperangan dengan saya. Kata Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar pasang badan atas pembaiatan Sayyidina Abu Bakar. Kalau sampai selepas ini ada yang berani melakukan bai'at terhadap satu tokoh yang lain, maka berhadapan dengan saya, kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itulah Sayyidina Umar berprinsip bahwa bukan karena nafsu untuk memilih Sayyidina Abu Bakar, melainkan karena isyarah dari Rasulullah yang begitu jelas bahwa
pemimpin setelah Rasulullah harus dari kalangan Quraisy, dan Rasulullah sudah memilih satu orang dari kalangan Quraisy itu adalah Sayyidina Abu Bakar, dengan isyarah atau indikasi kuatnya adalah Sayyidina Abu Bakar selalu dan selalu dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi imam jamaah di saat Rasulullah menghadapi sakit menjelang beliau wafat. Dan hok seputar Sayyidina Abu Bakar ini tidak ada hentinya sampai saat Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah dengan hok yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar membunuh Sa'ad bin Ubaidah. Padahal Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh yang digadang-gadang oleh sahabat Ansor untuk menjadi khalifah. Ada lagi hok bahwa sebenarnya yang paling pantas adalah Sayyidina Ali. Ada hok lagi yang menyebutkan bahwa pembaiatan Sayyidina Abu Bakar itu penuh dengan manipulasi dan ketidakpantasan karena dilihat dari kecakapan dan usia yang sudah tidak produktif lagi dari Sayyidina Abu Bakar, rasanya tidak pantas untuk menjadi khalifah. Tapi semua itu dijawab dengan gagah oleh Sayyidina Umar dengan jawaban-jawaban yang sangat ilmiah untuk menolak hok tersebut, dan provokasi tersebut tidak sampai menjalar menjadi kerusuhan di kalangan sahabat dan muslimin muslimah sampai generasi selanjutnya dan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, berkah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.